Jadi aku kan kena stroke-nya tuh umur 19 akhir. Dan itu kena stroke-nya nggak tiba-tiba. Dan sempat koma 4 hari. Kesemutannya tuh yang terus menerus, bukan kesemutan yang geli gitu, tapi berasa kayak kalau bahasa Jawanya tuh geringgingan. Kayak lagunya Roma Irama ya. Apa Mbak? Judi. Hai, welcome back to Yes I Can. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Yes I Can. Hari ini sedikit berbeda karena hari ini podcastnya nggak berdua, hari ini podcastnya bertiga. Di sini saya Ina ya, seperti biasa. Dan di hadapan saya hari ini sudah ada 2 orang yang akan berbagi ilmu, berbagi cerita ya. Ya sebenarnya mau sharing-sharing aja sih. Ya. Di depan aku, tadi saya, sekarang aku. Ya udahlah ya, kita bikin agak lebih santai aja kali ya. Oke. Ya, di depan aku udah ada Olsa. Hai semuanya. Ya, mungkin beberapa teman-teman yang di rumah udah kenal sama Olsa ya. Apalagi kemarin sempat viral di TikTok. Ya, aku pun pernah lihat videonya Olsa yang di TikTok. Yang Olsa itu menceritakan bahwa pernah terkena stroke ya. Jadi ya Olsa dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya lebih detail lagi ya. Oke. Hai semuanya, aku Olza Lau. Biasa kalian bisa lihat aku di YouTube atau di Instagram aku Olzae, yang sekarang lagi jadi narasumber di podcast Yes I Can buat jadi narasumber tentang stroke. Apa kabar Olsa? Alhamdulillah sekarang sudah mendingan banget. Sekarang sibuk apa sih? Sekarang aku lagi koas di Rumah Sakit Semarang. Oke, ya. Dan hari ini juga podcast Yes I Can kedatangan seorang dokter yang dimana beliau adalah tim dokter kepresidenan di zaman Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan juga memiliki klinik syaraf di Depok. Beliau adalah Dr. Hardi Pranata, spesialis syaraf. Selamat siang Pak. Selamat siang dokter. Apa kabar dokter? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Oh iya Za, langsung aja nih. Kan kemarin video kamu sempat viral banget ya di TikTok. Aku juga sempat lihat. Kayak lumayan kaget ya usia semuda kamu. Kamu waktu itu usia berapa aja? 20 tahun. Usia Masih 20 baru tahun. ulang tahun. Oke. Boleh diceritain gak sih Sa, awal mula kenapa kok bisa sih usia semuda kamu bisa terkena stroke? Oke, jadi aku kan kena stroke-nya tuh umur 19 akhir. Dan itu kena stroke-nya nggak tiba-tiba, tapi kayak harus ngelewatin gejala-gejala kayak kesemutan, terus lama-lama hemiparesis, lemah otot sebelah, terus lumpuh, terus akhirnya dilarikan ke rumah sakit dan sempat koma 4 hari. Terus habis itu nggak lama bangun lagi dan bertahap juga naiknya, sembuhnya bertahap lagi. Dan itu aku salah satu triggernya dari stroke itu adalah karena begadang itu sendiri. Karena begadang? Iya, tapi kalau begadangnya itu sebenarnya nggak langsung menimbulkan stroke, karena kan banyak juga kan orang yang begadang tapi nggak apa-apa tuh itu. Cuman kalau aku nasibnya begadang tapi malah menimbulkan penyakit, soalnya aku kayak ada autoimun. Jadi autoimunnya ke-trigger, terus akhirnya stroke juga deh buat sebagai manifestasi klinis dari autoimun itu sendiri. Oke, gejala yang paling pertama banget kamu rasain pas awal-awal stroke itu apa? Kesemutan setengah badan. Kesemutan setengah badan. Kesemutannya tuh yang terus menerus, bukan kesemutan yang geli gitu, tapi berasa kayak kalau bahasa Jawanya tuh geringgingan. Jadi kerasa kayak nggak nyaman gitu di badan sebelah. Setengah badan, sebelah kanan, sebelah kiri? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Soalnya aku stroke-nya di sebelah kanan. Kalau sebelah Oke. kanan tuh efeknya ke yang sebelah kiri gitu. Itu dari ujung kepala sampai ujung kaki? Dari sini aja sih, dari tangan sampai kaki. Oke. Nah, selama kamu itu langsung ke dokter apa gimana?
Awalnya di rumah dulu disembuhin, coba-coba dulu doa gitu, ikhtiar gitu. Oke, ikhtiar dengan doa ya. Oke. Belum sama obat gitu. Terus sampai akhirnya kamu memutuskan untuk ke rumah sakit itu gimana? Itu karena udah aku pingsan di rumah, jadi orang tua bingung, lu ini kenapa anaknya kok tiba-tiba tidur, tiba-tiba suka banget tidur gitu. Ternyata aku sering pingsan gitu, dan akhirnya dibawa ke IGD karena sudah membutuhkan bantuan obat dan yang lainnya. Ke IGD daerah? Di Pemalang waktu itu. Di Pemalang. Oke, baik. Jadi pemicunya tadi karena begadang. Pemicunya. Oke. Dan juga selain itu kamu ada autoimun. Iya, autoimunnya tuh mungkin karena begadang sama karena lifestyle-nya nggak bagus. Oke, Dok. Menurut dokter bagaimana nih, Dok? Kenapa usia semuda Olsa bisa terkena stroke? Padahal setahu saya ya, Dok, kalau stroke itu kan mayoritas menyerang orang-orang lansia gitu. Nah, kenapa si Olsa ini bisa terkena stroke gitu, Dok? Jadi umumnya memang benar bahwa dengan bertambahnya usia terjadi penuaan proses pembuluh darah ya, menua, sehingga salah satu gejala daripada stroke itu pada orang lansia. Tapi pada kasus Olsa ini rupanya tidak terdeteksi bahwa Olsa ini mempunyai penyakit autoimun. Kalau nggak salah namanya LA ya. Iya, systemic lupus. Jadi penyakit lupus. Penyakit lupus ini sebenarnya penyakit autoimun di mana tubuh itu tidak dapat mendeteksi adanya autoantigen yang biasa melekat di pembuluh darah atau di organ-organ tertentu. Dan terjadi pengentalan darah di mana kalau nggak salah D-dimernya tinggi ya, Benar, Dok. 3000 seperti itu. Nah, pengentalan darah yang menyumbat pembuluh darah otak tentu menyebabkan gejala stroke. Jadi usia muda bisa karena faktor autoimun, tapi juga bisa karena kelainan pembuluh darah. Di sini ada penyakit arteriovenous malformasi, AVM, aneurisma yang pecah. Itu penyakit bawaan karena dasarnya ada kecacatan dari pembuluh darah. Jadi ada faktor genetik dan ada kelainan bawaan. Seperti itu sehingga terkena pada usia muda. Oke, bagaimana caranya, Dok, supaya kita tuh tahu kalau kita tuh terkena autoimun gitu? Karena setahu saya, yang saya lihat-lihat ya, Dok, ya, katanya autoimun itu tidak bisa disembuhkan. Iya, jadi mungkin pertama kali kita ada screening untuk autoimun. Jadi ini suatu pelajaran berharga bagi para kaum muda. Kalau misalnya tes darah, pemeriksaan darah di laboratorium, dan darah itu lengkap ya, untuk mengetahui adakah penyakit latar belakang autoimun, itu diperiksa ANA antibody. Jadi anti-nuclear antibody itu pintu masuk untuk kalau itu positif itu menandakan ada autoimun. Tapi autoimun yang apa? Karena autoimun macam-macam. Ada rheumatoid arthritis, gejala pada rheumatik sendi, ada RA, ada penyakit multiple sclerosis itu autoimun juga, penyakit banyak penyakit yang lain itu berasal dari autoimun. Jadi periksalah auto antibody ANA, jadi antibody nuclear antibody. Oke, ya. Nah, kalau Olsa ini kan karena terkena stroke karena autoimun ya, Dok, ya. Tapi penyebab stroke itu sendiri selain autoimun itu apa sih, Dok? Jadi kalau kita bicara mengenai stroke, kita berbicara mengenai faktor risiko terjadinya stroke. Ini ibarat tangan kita. Ini faktor risiko ada yang bisa dikendalikan, dirubah, dan ada yang tidak bisa dikendalikan. Misalnya yang tidak bisa dikendalikan tuh faktor usia, jenis kelamin, ras, dan genetik. Itu tidak bisa dirubah, itu sudah menjadi seperti kita berbakat. Tapi ada faktor risiko yang bisa dirubah, modifiable. Itu misalnya berkaitan dengan merokok. Jangan merokok. Berkaitan aktivitas, kita harus setiap hari olahraga teratur. Berkaitan dengan kegemukan, obesitas. Jadi kemudian berkaitan dengan kadar lemak tinggi, kolesterol, trigliserid tinggi, berkaitan dengan tekanan darah tinggi, berkaitan dengan kencing manis. Dan itu bisa diperiksa dan bisa dicegah. Yang faktor risiko yang dapat dikendalikan. Nah, semua itu bisa menuju ke seperti sampai pada tangan saya ini menjadi ke jalan tol, yaitu menjadi stroke. Jadi berbagai jalan ini bisa menyebabkan terjadinya stroke. Jadi kita harus mengenal faktor risiko stroke. Oke, baik ya.
Nah, oh iya Sa, setelah kamu kan ke dokter ya, setelah itu ke dokter. Nah, berapa lama kamu dirawat di rumah sakit itu? 2 bulan kalau di rumah sakitnya. 2 bulan. Iya, tapi kalau sembuhnya ya setengah tahun mungkin sampai sembuh, bisa Setengah tahun. jalan normal. Sampai sekarang berarti udah sekarang udah bisa dikatakan Udah, sembuh. Bisa dikatakan sembuh walaupun sebenarnya lagi relapse. Oke, baik. Nah, selama kamu di rumah sakit itu kamu menjalani perawatan apa aja, Sa? Oke, jadi waktu pertama kali datang ke rumah sakit tuh kan aku dari awal nggak sadar banget sampai mulai membaik kondisinya. Jadi yang tadinya cuma koma, terus akhirnya bisa buka mata. Terus yang kemudian aku fisioterapi itu aku belajar berdiri. Jadi aku dipasangin sabuk kayak sabuk di bednya. Terus bednya itu bisa berdiri, bisa berdiri gitu. Jadi ya aku hitungannya latihan berdiri itu. Setelah sebulan nggak berdiri, aku Sebulan nggak berdiri? sebulan nggak berdiri karena emang benar-benar lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Lumpuh total. Ya, lumpuh total. Wajah Wajah masih bisa melek kan, tapi nggak bisa ngomong. Nggak gitu. bisa Nggak ngomong. Pendengaran yang lainnya Nggak dengar juga. itu gimana ceritanya? Kok kamu jadi bingung? Kok Gimana ya, bisa Dok, ya? nggak bisa Iya. denger juga gitu, Dok? Pendengarannya jadi ini. Kelihatannya kasus dari Oza ini tidak hanya murni. Jadi ini terjadi kondisi hiperkoagulabilitas state, kondisi darah itu mengental. Dia mengentalnya tidak hanya di pembuluh darah, arteri, nadi, tapi juga terjadi pengentalan penyumbatan di pembuluh darah vena yang kita sebut sebagai cerebral venous thrombosis (CVT). Nah, kasus Oza ini agak unik karena kondisi hiperakutabilitas state pada penyakit lupus erythematosus menyumbat arteri dan menyumbat vena. Itulah yang menyebabkan koma, tidak bisa jalan dan lumpuh. Dan penanganannya tentu berbeda dengan stroke biasa. Terima kasih. Oke. Jadi nggak bisa dengar. Nggak bisa dengar. Nggak tahu sih itu apa karena efek obat, tapi kayaknya bukan juga. Mungkin penyumbatan pembuluh darah di otak ini udah nyampe di nervus pendengaran ya, Dok. Tunjuk ya, Dok. Jadi general artinya secara umum terjadi penyumbatan di pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena, sehingga akibat tersumbatnya itu tentu sel-sel otak, neuron termasuk sel untuk pendengaran, penglihatan itu juga terganggu, tidak mendapat pasokan oksigen yang cukup, sehingga kurang lebih buta dan tuli ya. Iya. Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, Bisa lihat, Dok, Oh, tapi bisa. nggak bisa ngomong. tidak bisa ngomong, Bisa arteri. dan lumpuh ya, dan koma seperti itu. Jadi kasusnya berat. Oke. Berapa lama kamu nggak bisa mendengar dan nggak bisa ngomong? Nggak bisa dengarnya itu sebulan lebih. Sebulan? Ya, sebulan. Terus selama ini komunikasi sama keluarga gimana? Selama itu sebulan iya. ya nggak bisa, cuma tergeletak di kasur doang, kayak cuma bisa ngeliat tapi nggak ngomong. Luar biasa. Terus proses ketika kamu bisa dengar lagi itu gimana? Nggak tahu ya itu tiba-tiba datang dari mana, entah karena dari keinginanku pengen ngomong banget. Waktu itu aku inget banget aku pingin McD. Iya. Jadi kan aku lagi di Semarang tuh, Kak, kayak Semarang, aduh kalau ke Semarang tuh pengen kemana ya, terus aku tuh kepikiran McDonald, es krim yang cone itu. Iya. Itu aku pengen banget, dan kalimat pertama yang aku omongin adalah itu, aku kalau ngomong nih harus hitung dulu berapa suku kata. Oke. Misalkan mau es krim itu kan 4 kata, terus Iya. kayak pas kebetulan ada papi yang lagi deket di sebelah kasurku itu, aku langsung bilang mau es krim. Nah, dari kecil-kecil gitu dikit demi sedikit akhirnya ngomong banyak, dan lama-lama aku jadi bawel, kayak jadi suka bilang berisik karena emang aku bisa dengar denyut jantungku sendiri. Jadi iya? kayak aliran pembuluh darah juga kedengeran, jadi kayak cuma kayak berisik banget. Dan kalau ada orang ngomong suaranya tuh kayak suara robot, Kayak suara robot. kayak jadi kayak orang ngomong tapi mulutnya ditutup, berasa kayak gitu, kayak kenapa gitu. Aku dengarnya nggak kedengeran. Luar biasa. Sebulan. Sebulan. Iya, jadi kayak rasanya kayak
ini aku bakalan gini terus gak ya, tuh apa namanya, pendengarannya bakal kayak gini terus gak ya. Kayaknya aku butuh belajar bahasa isyarat, tapi mau belajar bahasa isyarat pun tanganku gak bisa gerak, ya gimana. Terus aku sempat berdoa, aku kayak aduh mendingan tuli aja deh daripada berisik banget, soalnya itu mengganggu banget. Dengar jantung sendiri tuh kayak berasa kayak ada tergandeng lewat ya, tergandeng lewat di jalan raya kan, dung, nah itu suara jantungku gitu. Dan yang ngerasain itu cuma kamu sendiri. Iya, orang lain nggak tahu ini orang kenapa sih. Aku juga nggak tahu apakah ini halusinasi auditori apa gimana ya dok ya. Saya kira enggak juga. Bukan ya? Jadi memang betul ada aliran darah di pembuluh darah telinga, kan ada aliran darah ke telinga itu terganggu, pasukan oksigennya kurang sehingga saraf ke-8 itu bertanggung jawab untuk pendengaran ya, Oh itu iya. yang terganggu. Vestibulo koklear. Tapi karena Oza ini positif, semangat ya, jadi yang membuat orang itu bisa survive baik dengan stroke adalah semangat itu. Bener Yakin banget dok. bahwa bisa sembuh. Mindset itu perlu Mindset banget ya. positif. Iya. Bener banget kak, soalnya aku waktu lagi latihan okupasi terapi kan aku sempet tanya, ini bisa sembuh kan ya gitu. Banyak yang bilang ya nggak bisa 100% sih gitu, sama terapisnya ngomong gitu. Terus tapi ayo udah bodo amat, aku kayak mau tutup kuping aja, aku tetap mau lakuin semuanya, aku harus bisa. Dan akhirnya aku bisa, menurutku ya banyak sih, 99% nyampe. Gimana perasaan kamu saat kamu di diagnosa apa ya? Didiagnosa, divonis dok? Didiagnosa. Didiagnosa. Iya, Didiagnosa stroke, gimana perasaan kamu? Sebenarnya aku udah pasrah sih, dikit demi sedikit kan, kayak dari aku mulai kesemutan, terus kayak aku cadel, telo gitu, kayak nggak bisa ngomong dengan jelas, nggak bisa ngomong R dan lain sebagainya. Itu aku kayak udah diginiin sama orang-orang tuh, udah dijudge, kamu kayaknya gejala stroke, kamu masih muda kok udah stroke ya gitu. Padahal kamu atlet gitu, aku dulu atlet kan. Oh iya. Iya. Terus dibilang kamu kan rajin olahraga tapi kok kayak gini gitu. Nah itu aku udah pasrah aja sih, kayak ya udah nggak apa-apa, berarti aku kuat gitu, karena kan katanya Tuhan tidak akan menguji hambanya di luar kemampuan hambanya. Iya, bener banget. Berarti aku ya mampu gitu, artinya nggak apa-apa, aku kuat. Tapi tapi sebenarnya stroke itu benar-benar bisa kembali sembuh normal atau tidak sih dok sebenarnya? Ya, jawaban itu tergantung dari lokasi stroke itu sendiri. Maksudnya gimana tuh dok, lokasi? Jadi kita ingat bahwa stroke itu seperti komputer besar, superkomputer bagi tubuh kita untuk mengendalikan segala aktivitas. Aktivitas itu ada aktivitas motorik, kalau terkena tentu ada kelumpuhan otot tertentu. Aktivitas sensorik seperti juga yang dikeluhkan beliau, kan ada separuh badan semutan. Aktivitas otonomik, misalnya mendadak kencing-kencing tidak terasa atau berak tidak terasa, itu otonomik kan. Terus faktor yang lain adalah memori, mendadak lupa, dan ada hal yang lain, kesadaran terganggu. Ini semua lengkap nih sebagai gejala Oza, itu ada semua. Jadi disitulah menentukan bisa sembuh atau tidak bisa sembuh. Nah, tergantung luasnya, lokasi, dan jenisnya. Apa itu pecah pembuluh darah atau itu tersumbat. Jadi saya juga surprise, ini kasus Oza ini cukup unik. Sudah lengkap tuh, kesadaran terganggu, pendengaran terganggu, lumpuh, terus gangguan sensorik, terus bicara juga tidak mampu, tapi bisa pulih. Ini kebesaran Tuhan, karena itu prinsip optimisme dalam semangat. Enggak apa-apa, it's okay. Iya. Masya Allah, Jadi tabarakallah. kalau kita berpendapat, berpandangan seperti itu, enggak apa-apa, it's okay, Tuhan juga akan oke. Ya. Nah, selama kamu menjalani perawatan itu, selama di rumah sakit hampir 2 bulan ya? Ya, hampir Hampir 2 bulan, iya. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak sedih banget, pengen nangis gitu? Enggak, aku bahkan sampai sekarang nggak bisa nangis. Kayaknya sedih banget ya, pengen nangis, tapi aku nggak bisa nangis. Entah kenapa, mungkin bagian di otakku, di amigdalanya udah keserang atau gimana. Aku jadi nggak bisa ngerasain emosi.
Gak bisa ngerasain emosi? Enggak. Jadi kalau mau ketawa ya nggak bisa ketawa yang Ketawa juga nggak bisa. Nggak bisa. Ngerasain kayak seneng sedih gitu? Ya senang bisa sih, senang aja, cukup senang, tapi nggak bisa sedih gitu. Nggak bisa. Padahal biasanya kan kalau orang abis kena musibah tuh sedih ya dok ya. Ini nggak bisa ngerasa sedih. Apakah itu ada pengaruhnya dok dari stroke itu Ya, sendiri? jadi tadi dikatakan Osa kemungkinan amigdalanya terkena. Amigdala suatu kelenjar mirip kacang almond di bagian dasar otak, Oke. di dekat daerah namanya lobus temporalis di bagian dasar. Dia berkaitan dengan emosi dan perilaku dan memori-memori yang negatif. Jadi kalau seseorang bisa waktu kecil, hati-hati ada kecoa nanti digigit atau digigit semut, itu akan masuk di amigdala, teringat sebagai suatu ingatan yang hati-hati, waspada, untuk kewaspadaan. Jadi di amigdala juga termasuk pusat untuk memberi reaksi. Reaksi itu manusia pada suatu bahaya ada dua, fight itu melawan, atau flight itu melarikan diri. Disitulah fungsi peran amigdala. Dan perilaku ini kebetulan pada Osa reaksinya adalah reaksi tumpul, jadi terhadap apapun tidak bisa nangis, tidak bisa tertawa. Benar. Jadi amigdala berfungsi pada emosi, tertawa, menangis, sedih, cemas, takut, itu fungsi amigdala. Oke. Ya. Dok, ini termasuk nggak ya? Jadi saya pernah nyetir mobil dok, terus disuruh ngerem kan? Ya. Itu tuh nabrak rem. Tapi saya kayak nggak ada respon gitu, jadi kayak saya nggak ngerem kayak, iya. Itu aja. Gimana Ya, tuh? Itu termasuk. Salah satu dari fungsi amigdala dan juga fungsi memori. Jadi amigdala dan memori juga berkaitan. Jadi reaksi cepat itu lari atau menghadapi, fight or fly. Pantesan aja ya. Saya banyak yang bilang aneh kayaknya. Ya. Sampai sekarang? Ya mungkin setelah sakit itu mungkin aku reaksinya tuh nggak kayak orang normal lah. Jadi mungkin itu yang dibikin yang dianggap orang-orang aneh gitu. Pernah dibully atau diremehin sama orang-orang sekitar? Pernah. Kayak aku bahkan sempat dibilang kayaknya Osa mendingan sakit lagi aja deh gitu, kayak karena sebelum aku sakit itu aku kayak masih baik-baik aja, tapi setelah aku sakit itu banyak yang aneh. Kayak aku tuh Seaneh apa? gampang marah Kak. Aku tuh orangnya jadi gampang marah banget, kayak misalkan ada bunyi token listrik, karena aku ngekos. Terus kalau ada bunyi token listrik itu aku kayak aku datengin kamarnya, aku pencetin tombol biar nggak berisik gitu. Biar berhenti. Iya, biar nggak berhenti. Sebenarnya itu nggak ganggu kan buat orang lain harusnya ya. Tapi nggak tahu juga. Nah itu tuh ada teman-temanku yang ngebully aku gara-gara aku suka matiin token listrik gitu. Like why? Kenapa gitu? Padahal harusnya kalian juga seneng. Jadi kayak nggak berisik. Tapi kenapa malah dibully? Gitu. Banyak yang berubah. Banyak ya itu pemarah, jadi pemarah gitu. Mungkin tadi ya dok ya hubungannya. Jadi tapi bagus kalau Osa sadar, aku jadi pemarah, aku jadi emosinya dangkal. Dengan begitu Anda akan mencoba memperbaiki emosi Anda. Iya dok, benar. Yang parah itu kalau tidak sadar, orang lain yang jewer kita, orang lain yang marahin kita. Tapi kita akan sadar, oh ya, kita akan insya Allah akan sembuh ya, berangsur-angsur. Iya, amin Dan dok. kita harus ada semangat positive thinking. Ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang di rumah yang lagi nonton live podcast kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan pantengin podcast ini sampai selesai, karena bakalan ada hadiah menarik yang bisa kalian dapetin kalau kalian nonton podcast ini sampai dengan selesai. Syaratnya itu dengan subscribe dan screenshot podcast ini 1 kali ya, dan kirim ke DM Instagram Dami Sariwana Official. Oke. Oh iya dok, saya pernah dengar kalau stroke ini adalah the silent killer. Itu kenapa bisa disebut the silent killer dok? Iya, sebetulnya kurang tepat ya istilah the silent killer. Kenapa dok kurang tepat? Iya, karena sebetulnya stroke itu biasa gejalanya
jelas asal kita bisa edukasi. Gejala motorik kalau separuh bagian kita itu lumpuh atau separuh bagian kita terjadi kesemutan, itu harus segera waspada. Mendadak pusing yang tidak seperti biasa, mendadak lupa, dan itu sebetulnya gejala itu ada, dan dia tidak langsung menimbulkan silent killer. Silent killer itu lebih tepat pada istilah perokok. Perokok berat itu silent killer. Kenapa? Karena rokok itu menimbulkan dampak pada kanker paru-paru, dampak kena stroke, dampak kena paling jantung, yang semuanya mematikan. Maka itu the silent killer. Kalau stroke sendiri itu memang kita mengenal ada silent stroke. Jadi bukan tadi the stroke killer. Silent killer. Silent stroke itu kita tidak merasa bahwa kita kena stroke. Tapi pada saat kita diperiksa CT scan-nya ternyata banyak bolong-bolongnya yang disebut infark lakunar. Jadi bolong-bolong ya. Nah, kenapa itu? Biasanya karena daerah-daerah yang terjadi pada daerah silent area. Silent area itu area yang tidak secara jelas di daerah motorik atau sensorik. Contohnya seperti apa, Dok? Ya kadang-kadang rasa misalnya kesemutan yang dianggap biasa dikira kesemutan itu berasal dari lengan, sehingga dokter juga bisa salah mendiagnosa, oh ini kesemutan ini berasal dari leher karena saraf kejepit, padahal itu sebetulnya stroke ringan. Jadi kita harus bisa membedakan seperti itu. Iya, karena kan kadang orang tuh nggak mengalami gejala apa-apa, terus tiba-tiba kayak stroke aja, stroke itu kayak langsung parah gitu, Dok. Ya, yang jelas kalau memang di daerah strategis itu artinya di daerah jaras motoriknya itu terkena serabut motorik, maka kelumpuhan akan kelihatan dan sifatnya mendadak. Gitu. Dan kita ingat bahwa ini kasusnya Oza ini sebagai pelajaran bagi kita semua. Bila mana ada separuh bagian, ini terutama ya, separuh bagian tubuh kita atau kiri atau kanan lumpuh, lemah, terus bicaranya belok misalnya seperti itu, maka kita harus segera ke rumah sakit yang ada dokter ahli saraf atau ada peralatan CT scan, karena itu adalah stroke, dan stroke kita kenal sebagai golden time itu 3 jam. Dalam tempo 3 jam harus mendapat terapi. Seperti itu. Iya. Terus nih, Dok, bahkan saya juga pernah dengar ya, Dok, biasanya nih orang tua tiba-tiba kepleset habis itu stroke. Cuma karena kepleset habis itu stroke. Itu beneran nggak sih, Dok? Sebetulnya bukan kepleset, karena stroke dulu baru kelihatan seperti jatuh di kamar mandi. Oh iya, saya sering dengar, Dok, yang kayak gitu. Sebetulnya, jadi gara-gara jatuh kena stroke, itu bukan kena stroke dulu baru jatuh karena kelumpuhan. Seperti itu. Oke, seperti itu ya, Dok. Jadi gejala yang paling bisa dirasakan banget apa sih, Dok, kesemutan itu tadi selain kesemutan? Ya, separuh badan kesemutan itu bicara pelok ya, bicara mendadak belok. Nah itu tadi, kecuali memang orang, karena ada beberapa orang yang memang dasarnya ngomongnya cadel, tapi kalau seorang biasa bicara lancar, mendadak suaranya cadel, mendadak harus ditengarai sebagai stroke. Benar-benar. Kayak nggak bisa ngomong mencuk di pagar kayak gitu, kayak ngomongnya nggak jelas. Jadi kalau mau ngetes orang kena stroke karena bicaranya cadel itu ada dalam bahasa Jawanya, pepatah Jawa atau peribahasa Jawa, laler menclok ning ngisore rel. Nah kalau dia tidak bisa mengatakan itu, tadinya bisa, maka kita waspada itu stroke. Jadi kena yang disebut dysarthria pelok. Ya. Waktu itu kamu tesnya kayak gitu juga nggak, Sah? Enggak sih, kayaknya karena udah jelas gitu loh, udah jelas kalau ngomongku tuh pelok. Kayak mau makan kan bisa kan, kayak misalkan, hai guys, aku hari ini mau nunjukin ke kalian gitu. Jadi kayak gak jelas gitu loh. Pelafalannya tuh gak jelas, intonasinya. Oke. Ya. Ada gak sih, cerita unik atau cerita yang menarik mungkin ya selama kamu dari awal ada gejala gitu. Kayak misalkan entah itu pingsan di kamar mandi atau apa gitu. Aku lagi di itu. Terakhir kali yang aku inget yang sebelum bikin aku dibawa ke IGD itu karena aku lagi disuapin, tiba-tiba makanan masih di mulut, aku udah tidur gitu. Tidur? Iya. Makanan masih di mulut? Makanannya masih di mulut, tapi aku udah kayak nggak tahu, mungkin karena gula darahku waktu itu tuh rendah banget, jadi kayak
karena hipoglikemi akhirnya mungkin itu pingsan ya dok ya, Ya, sinkop. sinkop ya, sinkop, Jadi hilang kesadaran. kesadaran mendadak menurun, kita sebut sinkop karena pasokan oksigen dan pasokan glukosa ke otak itu berkurang. Dan itu katanya kalau hipoglikemi itu malah lebih bahaya daripada hiperglikemi. Ya. Kenapa bisa berbahaya? Jadi Tadi. seseorang dengan kencing manis ya utamanya kencing manis, kalau kadar gulanya rendah di bawah 50, yang bersangkutan bisa meninggal. Tapi kalau kadar gula 500 tidak akan meninggal. Jadi pada orang yang dengan diabetes kencing manis itu hati-hati dengan kondisi hipoglikemi. Biasanya sadar menurun, keringat dingin, lemes. Nah itu segera harus cari minum teh manis yang pakai gula, madu, atau diinfus glukosa 40%, dextrosa 40%. Ya. Seperti itu. Iya. Nah terus ya disuapin tidur gimana? Disuapin tidur terus nggak tahu bangun-bangun udah di rumah sakit ya. Oh, langsung dilariin ke rumah sakit. Iya. Karena ya mungkin udah nggak sadar. Nah abis itu kamu nggak bisa semuanya maksudnya kayak yang itu tadi kayak pendengaran hilang, nggak bisa ngomong, terus badan udah nggak bisa gerak juga apa gimana? Badan nggak bisa gerak. Aku kayak waktu masih bisa ngomong tuh aku kayak minta tolong ke papaku, pap mau miring, badannya tuh mau dimiringin harus manggil orang dulu. Itu pas aku masih bisa ngomong loh ya. Tapi setelah itu aku ya udah pasrah aja, aku cuma nungguin setiap setengah jam sekali susternya datang buat mindahin posisi. Kalau nggak ada yang datang ya udah aku kesakitan. Kayak kalau kalian tidur di bed gitu terus kayak posisinya gitu terus misalkan kakinya ketindihan kayak atau apa itu tuh sakit banget rasanya. Cobain aja kalau nggak percaya, cobain setengah jam aja kayak gitu, sakit. Oke, iya. Saya lupa mau nanya apa dong. Nanya apa ya? Oh iya dok, soal ini saya pernah dengar juga nih dok, katanya kalau kena kipas angin di satu sisi itu juga bisa terkena stroke. Itu benar gak dok? Nah ini lain lagi. Kipas angin, AC itu mengenai separuh bagian tubuh kita, baik itu di kamar, di mobil. Kadang-kadang mobil kan disorotin dengan AC yang langsung menuju ke wajah, atau di kantor. Itu akan merangsang saraf otak nomor 7 di belakang telinga itu terkena, di mana terjadi kondisi pembuluh darah yang berpanjang pada saraf nomor 7 itu terjadi penyempitan sehingga terjadi kelumpuhan saraf wajah nomor 7 yang kita sebut Bell's palsy. Bell's palsy. Ya, Bell's palsy. Nah itu harus kita bedakan Bell's palsy ini atau kena stroke tadi kan pertanyaannya. Kalau yang tadi itu Bell's palsy kalau cedera kelumpuhan daripada lengan dan tungkai. Jadi murni otot wajahnya tidak bisa tidak bekerja, jadi mengok ya seperti mengok gitu. Yeah. Nah kita membedakan dengan suruh angkat alis. Kalau suruh angkat alis dua-dua tidak bisa ngangkat, itu berarti kelumpuhan di saraf kranial pusat, itu berarti kemungkinan stroke. Tapi kalau suruh ngangkat alis hanya satu bagian saja yang bisa ngangkat, yang satu tidak ada kelumpuhan lain, boleh jadi ini adalah Bell's palsy. Dan hubungannya dengan angin tadi. Oke. Cuma gara-gara angin dok? Biasa pengaruh perangsangnya angin terutama. Sebagian besar 80% kalau kita tanya pada pasien dengan Bell's palsy karena pengaruh angin. Ya, memang faktor lain pola makan, pola hidup yang sembarangan jadi kurang istirahat dan lain itu bisa. Tapi angin itu yang berperan besar. Okay. Ya. Hipertensi juga kadang-kadang bisa Bell's palsy, tapi faktor angin yang terutama. Iya. Ya. Dok, apakah stroke itu bisa dicegah dok? Ya, bisa memang. Stroke bisa dicegah. Yang tadi faktor risiko sudah saya jelaskan. Oh iya benar. Ya kan? Tapi ada pola pikir, pola hidup, dan pola makan. Mindset kita kalau positif, nggak apa-apa, it's okay. Emang gua pikirin. Kalau orang di Jogja kakinya diinjak kuda, untung kaki kiri yang diinjak misalnya masih untung. Ya emang gua pikirin. Positive thinking itu mindset yang bagus untuk kita hidup sehari-hari. Itu mindset. Kedua, pola hidup.
tidur cukup 8 jam, exercise pada saat pagi jam 8-9 teratur, ya. Kemudian hindarkan kerja secara terburu-buru, seperti itu. Segala sesuatu serba terburu-buru itu juga menjadi faktor stres, ya. Hindari faktor stres tentu. Kemudian pola makan yang bagus tentu sayur, buah, ikan, hindari red meat seperti itu, jeroan. Nah ini tadi begadang tadi. Betul banget. Saya udah nggak begadang lagi, Dok. Udah nggak begadang lagi. Coba tanyanya teman saya tuh, saya jam 11 udah nggak ada. Selain begadang, lifestyle kamu gimana, Zah? Dulu aku suka makanan pinggir jalan kayak cimol, cilok, seblak gitu. Dan setelah aku kemarin sakit, aku udah ngurangin banget jajanan jalan. Karena kayaknya itu juga berpengaruh ya, Dok ya. Cilok dan lain-lain itu gorengan, minyak gorengnya aja sudah 10 kali sama hitam. Dilantah, minyak dilantah. Jadi jelantah masih dibuat karena kita makan murahan di pinggir jalan. Nah seperti itu tentu kadar lemaknya tinggi meningkatkan LDL kolesterol di dalam pembuluh darah sehingga terjadi penumpukan lemak di dalam darah. Ya gitu teorinya, guys. Nah ini, Dok, biasanya kan banyak yang bilang, Dok, aku selama ini begadang terus tapi nggak apa-apa. Itu gimana, Dok, tuh, Dok? Ya nasib baik aja. Ya nasib baik ya, atau nasib Belum baik aja berasa ya. belum. Nasib baik aja gitu. Karena berasa. sesuatu cara hidup yang tidak benar itu mempercepat terjadi suatu penyakit. Taruhlah bukan stroke tapi bisa jantung, bisa juga penyakit mah, bisa juga hal-hal yang lain seperti itu. Mah, penyakit mah juga bahaya ya, Dok, Iya, ya, penyakit asam lambung itu. Jadi gastritis, GERD, jadi di mana asam lambung kita meningkat, itu juga harus diwaspadai pada mereka yang suka begadang, makan tidak teratur, hidup tidak teratur, menyebabkan penyakit mah. Iya benar bang. Iya. Oh iya Sah, aku salfok dari tadi. Apa? Sama lengan kiri kamu kenapa itu Sah? Iya. Kalau lengan kiri aku ini bukan karena jatuh ya, guys. Ini sebenarnya karena cuma ada bekas operasi di sini. Jadi Operasi apa? operasi eksisi keloid. Itu keloidnya terjadi karena diinfus di sini. Karena waktu itu aku nggak bisa diinfus di tangan, di kaki udah nggak bisa diinfus. Kalau orang kejawen bilang nggak bisa diinfus tuh tandanya udah mau sakaratul maut. Katanya gitu. Ya nggak sih, Dok? Pernah dengar nggak sih, Dok? Yang katanya Nolak namanya. apa, Dok? Nggak mau diinfus namanya nolak. Nolak nyawa. Badannya, tubuhnya Oh, badannya nolak. Sudah waktunya dipanggil. Iya gitu. Sudah ditunggu. Padahal masih bisa diinfus lewat ini ya, Dok ya, arteri subclavius itu, Dok. Bisa. Pakai CVC namanya, terus akhirnya bentuk keloid dan keloidnya tuh besar dan sakit, akhirnya diambil. Itu aja. Akhirnya jadilah digendong. Iya digendong soalnya robek kemarin lukanya, jadi kayak karena kalau banyak gerak tuh sininya ketarik-tarik dan robek. Oke, ya benar. Oke. Kamu ada nggak sih Sa, warning ya buat teman-teman di rumah nih, khususnya kaum muda ya, untuk hidup lebih sehat lagi, untuk jangan sampai lah ngerasain apa yang udah kamu rasain gitu. Warning aku sih sebenarnya begadang sih, guys. Aku begadang tuh sekarang udah nggak pernah sampai subuh lagi. Sampai jam 1 pernah lah, cuman udah nggak pernah sampai subuh. Dan kalau misalkan kalian begadang terus bilangnya aku selama ini begadang terus, mamaku selama ini begadang terus, bisa aja tuh kuat gitu ya. Alhamdulillah mungkin masih nasib baik karena kita nggak ada yang tahu kan kapan bakalan ada penyakit atau apa, amit-amit sih. Apalagi banyak juga begadang yang mengakibatkan ke sakit mah tadi itu ya, Dok. Itu juga bahaya, itu bisa mengancam nyawa nantinya. Ada li? Ya kurangin jajan cilok aja nih. Cilok doang. Ya banyak cilok dan kawan-kawannya. Saya jelaskan mengenai makna begadang. Iya, boleh Dok. Tuhan itu sudah mengatur manusia. Pada siang hari ada matahari, bekerjalah kamu, bekerja secara fisik. Dimana pada saat itu adrenalin dikeluarkan, kortikosteroid dikeluarkan, hormon-hormon yang dipakai untuk semangat bekerja. Tapi pada saat gelap, tidurlah kamu. Itu sudah alamiah. Allah sudah menyuruh seperti itu, tidurlah kamu, jangan bergadang. Kenapa?
pada saat malam hari hormon-hormon yang tadinya keluar epinefrin, adrenalin, kortikosteroid itu tidak ada. Yang ada adalah recovery. Pada saat malam hari terjadilah hormon-hormon tertentu yang fungsinya untuk recovery. Jadi ada yang disebut jam tubuh kita. Jam tubuh kita itu 6 sampai 8 jam. Itu memang harus tidur, harus istirahat. Seperti itu. Nah, kalau pada saat tidur dipakai untuk begadang, maka tidak diberi kesempatan tubuh kita melakukan satu recovery, suatu pemulihan. Jadi sel kita kan harus diberi kesempatan istirahat. Sel tubuh kita ini banyak loh, bukan hanya otot dan sel otak kita, mata, telinga, semua harus diberi kesempatan untuk istirahat dan recovery. Iya benar-benar. Tapi dok, di beberapa orang ya, mereka tuh bisa lebih produktif di malam hari. Kalau seperti itu, ya siang harinya dibalik, dia harus tidur. Tapi itu nggak apa-apa dok, maksudnya jam tidurnya dibalik, malam dipakai beraktivitas, terus siangnya dipakai tidur. Apa? Ya, sebenarnya tidak sehat. Nggak sehat. Tetapi ya terpaksa by excuse. Tuhan mungkin memberikan kesempatan yang udah, terutama mereka yang suka jaga malam. Benar. Tapi mereka siangnya harus tidur. Jadi ada orang berpikir begini, aku mau bekerja siang malam, Senin sampai Sabtu. Nanti aku hari Minggu siang malam aku tidur, itu tidak bisa. Jadi tubuh kita tidak menerima utang piutang. Benar. Ya, jadi tubuh kita begitu utang, kamu semalam tidak tidur, kamu paginya besok harus tidur. Tidak mengenal utang piutang tubuh kita. Utang piutang nanti dibayar hari Minggu, nanti tidur 1 hari atau tidur pulas, nggak mungkin. Jadi penyakit. Benar. Jadi begadang itu tidak baik. Benar. Kayak lagunya Romai Romai Rama ya. Apa mbak? Judi. Bukan. Begadang jangan begadang. Oh iya. Begadang jangan begadang. Iya benar. Oke dok, dari dokter sendiri apakah ada warning ya untuk teman-teman yang lagi nonton nih, khususnya kaum muda nih dok? Kaum muda, kaum milenial, ya tentu ingat tetap pada prinsip yang tadi saya kemukakan, 3P, pola pikir yang positif. Nggak apa-apa, it's okay, positive thinking, pola hidup, kalau malam tidur cukup, kalau siang exercise sangat membantu. Nah, 1 jam pada jam 8, jam 9, terus pola makan yang baik, teratur. Kita menghindari junk food ya, seperti tadi yang disebut oleh Oza, ada cilok, itu termasuk junk food. Itu makanan-makanan yang serba cepat disajikan, cepat saji, ya, ayam goreng, yang itu tentu itu tidak bagus. Karena kan kita nggak tahu ya proses pembuatannya seperti apa, ya, minyak 10 kali. Cari olahraga yang positif, jalan kaki, naik sepeda, naik gunung, di udara yang segar, itu tentu baik sekali. Ya, dengerin semua kaula muda yang menonton video ini. Ya. Jangan makan cilok. Tadi pedagang cilok ngamuk. Oh iya, enggak, ampun. Cilor, cilung, semua yang ngamuk. Peracian. Bisa Jangan jual cilok dengan minyak goreng baru. Gitu. Minyak goreng yang berulang-ulang sudah jelantah. Marketing gitu aja. Bisa dijadiin strategi marketing tuh dok. Iya benar banget. Oke. Ya, tidak terasa ya kita sudah ngobrol lumayan lama, tapi nggak kerasa kayak baru 10 menit gitu. Oke, terima kasih buat yang udah nonton live hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Sure you can be healthy? Yes, I can.